Halo Yusuf. Halo Mas Cita. Bentar. Kok suara kamu sedih nih? Kenapa nih? Cerita dong. Iya nih, aku tuh sedih banget sih asli. Kemarin tuh aku dapet tawaran MC kan, tapi tuh aku kayak tolak gitu loh, karena kan kayak aku nggak pede nih. Terus aku minderan banget nih, aku takut banget nanti kayak ada hal-hal yang nggak bisa aku kendalikan dan akhirnya kacau nih MC-nya. Jadi aku juga takut disalah-salahin dan diketawain kan. Jadi akhirnya aku tolak deh. Waduh, padahal sayang banget gitu loh. Kenapa kamu tolak? Padahal jadi MC itu pengalamannya nanti bakalan keren gitu loh. Tapi aku juga pernah minder gitu sih. Oh iya, gimana deh kamu ngatasinnya? Iya. Nah, kebetulan nih di episode podcast Different Time kali ini bakal ngebahas cara mengatasi minder dengan tema Building Self-Confidence. Yuk atasi minder dengan cara pinter. Gitu. Wih, keren banget dong. Wih, asik-asik. Berarti kita dan teman-teman pendengar di Time bakalan bisa belajar bareng-bareng dong. Wah, itu pasti. Terus kamu tahu nggak nih, narsum kita kali ini siapa? Ayo, tahu nggak? Tahu dong, tahu banget malah nih. Kali ini kita akan kedatangan Kak Amran yang berpengalaman banget mengisi materi self-development, pernah menjadi pembicara di TEDx Undip. Iya, betul banget. Mungkin kita nggak usah berlama-lama lagi ya Mas Cita. Kita langsung panggil aja nih. Kak Amran. Halo Kak Amran. Halo Kak. Halo, sumpah aku udah nahan ketawa dari tadi, tapi kayak halo guys. Selamat pagi semua. Oke, hai Kak. Aku Yusuf Kak. Yes, Halo, oke. Kak. Halo dan Mbak Masita. Kak. Yes, Iya. Mbak Masita. Ya, aku tadi sempat dengar cerita-cerita kalian luar biasa sekali. Jadi kita akan ngebahas tentang minder ya, tentang tidak Iya. percaya diri. Oke. So, what we're gonna talk about in this morning? Oke, nah sebelum itu boleh nih Kak Amran kenalan dulu nih supaya teman-teman pendengar setiap Different Time ini bisa lebih deket lagi gitu sama Kak Amran gitu. Silakan Oke. Kak. Oke, siap. Terima kasih Yusuf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan episode pada kali ini. Perkenalkan, nama aku Amran Hasbediria Putra. Dipanggil aja Amran. Aku lulusan dari jurusan psikologi Universitas Diponegoro, angkatan 2016 yang alhamdulillah lulusnya pada saat awal corona ya, di awal tahun 20 di bulan April lebih tepatnya, dan tidak sempat wisuda offline. Jadi bahkan aku tidak sempat foto di patung kuda depan rektorat. Jadi ya itulah short story dari Amran Hasbediria Putra. Begitu. Oke, belum sempat foto ya. Semoga besok sempat foto ya Kak Amran ya. Amin ya. Nanti biar post di Instagram. Oke. Kak Amran nih gimana? Siap kan untuk kita saling sharing nih tentang tema pada pembahasan kali ini? Siap ya Kak Amran ya? Siap. Oke. Sebelum jauh-jauh nih, kita bakal ngebahas tentang definisi dulu nih. Menurut Kak Amran, definisi tentang minder itu apa sih Kak? Definisi dari minder itu apa? Oke, that's a great question. Jadi kalau ini kita nggak akan ngomong secara saintifik atau secara teori siapa gitu ya, karena takutnya nanti ya yang denger ya elah Kak, gue udah kuliah ngomongnya PPT bacanya dalam kurung terus tahun. Sekarang masa ngomong itu lagi nggak? Tapi mungkin yang bisa aku relate nih, biar teman-teman yang dengerin juga lebih relate adalah kalau sikap minder tadi juga dari ceritanya Mas Cita juga ya. Nggak jadi ngambil tawaran jadi MC yang kayak gitu. Aku tuh selalu ngedefinisiin minder tuh adalah rasa dari kurang percaya diri gitu loh. Atau bahasa gaulnya nih yang banyak di media sosial nih itu adalah insecure, ya nggak sih? Secure, ya kan? Takut akan karena dia ngebanding-bandingin ke orang. Nah, kalau aku sih ngedefinisinya itu Yusuf. Jadi minder itu lebih ke rasa lu nggak percaya diri gitu loh. Lu kok lu kelihatan dari asalnya mana ya, kamu tidak terlalu, mungkin bukan tidak, belum mempercaya diri kamu sepenuhnya. Gampangnya kayak gitu definisinya. Wih, oke. Iya sih, jadi kayak benernya kayak aku tadi kan masih belum percaya diri untuk ambil MC, jadi kayak tolak deh, masih minder nih, masih insecure nih gitu.
Kalau gitu Kak, oke nih, masih insecure gitu ya, masih belum percaya diri gitu ya Kak. Terus sebenarnya biasanya tuh apa sih Kak yang nyebabin orang tuh bisa yang kayak gitu, bisa kayak nggak pedean gitu kan. Sebenarnya karena apa aja sih yang menyebabin itu Kak? Nah, ini dia nih. Jadi kayak tadi definisinya kayak misalkan kan minder tadi ngerasa insecure gitu kan, ngerasa belum percaya diri lah kayak gitu. Nah, biasanya ini sepemahamanku ya, tenang, nggak teori lagi, teori-teori dikit lah. Jadi kayak kalau di penyebabnya tuh aku ngerasa itu perasaan itu tuh akan muncul ketika kita membandingkan dengan hal lain gitu loh. Maksudnya kan jadi kalau kita membandingkan dengan hal yang lain, otomatis kan ada yang lebih baik nih dari kita gitu loh. Contoh tadi yang Mas Ita nge-cancel ajakan untuk jadi MC kan, kadang ngerasa iya karena kayaknya gue aku belum terlalu skillful deh jadi MC gitu kan. Tapi kan berarti Mas Ita tuh secara nggak sadar ada nih sebenarnya MC yang skillful tuh gimana sih. Nah, Mas Ita tuh ngerasa belum memenuhi skillful MC yang skillful tadi gitu kan. Jadi penyebabnya tuh karena kita ada sosok ideal yang kita bandingkan. Jadi kalau nggak mungkin minder tapi nggak ada yang dibandingin, menurutku nggak mungkin sih. Misalkan tiba-tiba aduh gue minder, ya enggak dong. Kalau gitu seharusnya tuh pasti akan ada yang lu bandingin. Misalkan ya, contoh nih, misalkan insecurity-ku di akhir-akhir ini, misalkan ngeliat temen nikah, langsung semuanya. Jadi kan yang udah nikah, yang udah punya anak tuh ada aja kayak, aku insecure kayak anjay, yang lain udah pada nikah ya. Lah gue di sini kayak masih nyari kerja, masih kerja aja ngumpulin duit buat beli laptop lah misalkan kayak gitu. Dia udah mikirin biaya popok, biaya anaknya. Lah gue di sini istri calon aja belum dapet gitu lah. Akhirnya kan ada insecurity karena aku ngebandingin sama orang lain. Nah, jadi penyebabnya itu sih yang aku pahami ya sejauh ini adalah ketika kita kamu akan minder kalau misalkan membandingkan dan kamu ngerasa kamu tuh masih di bawah apa yang kamu bandingkan. Wah, aduh, jadi filsafat banget, ribet banget ya. Coba itu inti ya. Get gak nih Mas Ita sama Yusuf? Iya. Nangkep tuh Kak. Iya, berarti kalau insecure atau minder itu berarti dia itu membandingkan gitu ya sama diri orang lain ya, sehingga yang membandingkan itu tuh serasa dirinya itu lebih, wah kayaknya dia tuh lebih ini lebih itu gitu ya. Nah, terus aku juga pernah sih minder gitu gara-gara aku kan suka kayak main musik gitu kan ya, bisa-bisaan doang sih gitu. Terus aku lihat teman-temanku gitu yang main musiknya lebih bagus gitu, aku juga merasa minder kayak waduh dia bisa bagus, jadi kepercayaan diriku tuh turun gitu, sehingga kayak malu aja gitu kalau aku main musik gitu gara-gara aku bandingin diriku sama temanku yang lebih jago gitu. Kalau Mas Ita gitu juga nggak? Iya, aku tuh lebih karena gini sih, kayak ngelihat keaktifan orang lain sih ya, masih yang kayak, aduh orang-orang kok aktif banget ya. Kadang aku, padahal mungkin ada tawaran lain, tapi kayak, aduh kayaknya aku insecure deh, aku nggak akan bisa. Kalau aku yang ngisi, kayaknya aku ngisinya nggak sehebat si A deh, si B deh. Jadi kayak akhirnya, insecure gitu. Kalau Kamran, pernah nggak selain kasus nikah ini tadi? Itu contoh ini aja ya, yang tiba-tiba I don't take it really deep gitu. Tapi kalau yang lebih insecure kayak momen-momen insecure tuh biasanya kalau misalkan ya aku kan dulu juga sempat main basket ya, terus ngelihat kayak tim lain tuh kayak wah anjir nih dia kok keren banget. Jadi kayak lebih jago lah, lebih shootnya lebih tajam lah, shoot bola gitu kayak wah anjir gue insecure nih. Apalagi kalau pas ketemu dia kan, jadi kayak head to head gitu kan kalau olahraga gitu kan. Jadi udah tahu nih jago nih, wah anjir langsung minder dong. Terus lawan dia secara langsung ya udah pasti kalah. Nah itu siapa momen-momen yang sering aku rasakan kalau ngomongin minder dan insecure. Walaupun banyak, cuma salah satu yang paling aku itu sih, karena aku dulu dari SMA sampai kuliah juga ikutan basket, terus juga ngelawan yang lebih jago-jago kan, udah ngerasain kalah juga rasanya. But ya I think momen itu berharga banget sih buat kita kaum KLC ya, yang gaulnya nih ya kan, yang kayak aduh aku KLC ya. I think there is a beauty in disgust lah, let's say kayak gitu. Oke, berarti Kamran ini suka main basket ternyata ya Mas Ita ya? Iya, baru tahu juga nih. Berarti iya kayak benar. Iya karena angkatan 2016 guys, kalian juga nggak kenal aku, nggak apa-apa sebenarnya. Aku dulu juga. Iya, cukup berat juga ya kalau lawan kalau kita minder sama seseorang terus yang diminderin itu head to head gitu sama kita ya. Wah, gimana rasanya itu? Iya bener kan, langsung seakan-akan kayak diri kita mengecil gitu nggak sih, kayak jadi aduh
gitu. Kira-kira menurut Kak Amran nih, dampak negatif sikap minder dari sisi psikologis itu apa sih Kak? Nah, itu dia. Jadi kalau relate ke pengalaman gue tadi, misalkan head to head sama yang main basket gitu ya, terus kayak kita ngerasa kecil. Nah, itu jadi kayak seakan-akan nanti kita nggak akan bisa ini bahasanya berat banget nih, memanifestasikan potensi yang kita punya gitu loh. Jadi kayak contoh nih, tadi misalkan relate ke contoh Masita yang ngebanding-bandingin terus kayak, iya aku nggak akan bisa sehebat A, sehebat B gitu loh. Tapi mungkin aja sebenarnya Masita tuh bisa sehebat dia, cuma emang belum saatnya aja gitu loh. Nah jadi dampak negatifnya itu adalah kita udah langsung nge-cut duluan nih, atau nge-stop duluan sebelum kita mengeluarkan atau memanifestasikan yang let's say potensi atau bakat di dalam diri Masita itu loh. Jadi belum mulai aja kok udah berhenti. Nah, bahkan itu gitu dampak negatifnya. Nah, tapi kalau ngomongin dampak negatif pasti ada dampak positif dong. Jadi ini sih menurutku yang teman-teman dengerin juga, terutama di sini masih sama Yusuf, yang harus dipahami juga. Kita banyak bukan kita banyak, maksudnya banyak orang yang bilang kunci kebahagiaan adalah jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain gitu loh, ya kan? Di satu sisi itu benar, cuma di satu sisi itu enggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu nggak bandingin diri kamu dengan orang lain, let's say orang lain yang katakan kayak sosok ideal gitu, yang jago, yang udah jago, ya gimana kamu mau jago kalau misalkan kamu udah ngerasa puas sama diri kamu sekarang, terutama kita ya, mahasiswa, kalian mahasiswa, aku udah nggak mahasiswa sih, yang yang masih muda gitu loh. Kita tuh, kalau ini kita seumuran nih, kita masih 1/3 lah kan angka harapan hidup Indonesia. Penduduk Indonesia kan 71 tahun ya, 1/3 berarti ya 20 tahunan lah ya gitu. Kita tuh belum sepertiganya gitu. Tapi udah ngerasa oke, gue cukup kayak gitu. Jangan berarti kamu harus berhenti segitu aja. Karena menurutku rasa minder atau insecure itu muncul ketika kamu dihadapin oleh kenyataan bahwa ada yang lebih jago nih dari elu, yang lebih kompeten di bidang lu, misalnya tadi Masita di bidang MC. Nah itu ada sinyal gitu, katakanlah sinyal. Oh anjir, ada nih yang lebih jago dari gue. Nah sekarang kalau misalkan dampak negatifnya, jadi kayak ketika sinyal itu datang nih, kamu diem dan oh iya ada nih yang lebih jago. Ya udahlah, terima aja dia lebih jago kayak gitu. Jangan kayak gitu, karena itu menurutku malah jadi nggak bikin nge-challenge kita. Karena kan manusia berkembang butuh tantangan kan, pasti dong. Itu kayak di Clip Proven juga udah bilang gitu. Jadi kayak misalkan kalau kalian disuguhi atau ditaruh di tempat baru gitu loh, nanti secara nggak langsung tuh protein dari genom DNA kalian tuh nambah sendiri gitu, karena ya itu udah basic biology lah. Tapi itu nanti topik ya, itu nanti ngomongin sama anak biologi aja. Nah itu, terus kalau tadi kan sisi negatif berarti ketika kita tahu ada orang yang jago nih, terus kita diem ya kan. Tapi kalau sisi positif ya, oke nih ada orang yang jago nih, oh ya udah gue tanya aja ke dia gimana caranya jadi kayak dia ya, atau setidaknya cara jadi dia atau cara melebihi dia. Karena gue juga mau berkembang dong, karena kita ditunjukin tuh secara kenyataan gitu loh. Ini loh, ini posisi lu masih di bawah dia. Nah, lu mau berkembang, ya lu tanya ke dia, karena dia lebih berkembang, udah lebih di atas lu gitu loh. Nah, itu jadi dampak negatif dan positifnya kayak gitu dari sikap minder. Jadi jangan seakan-akan, yang mau aku pointing out ya, adalah jangan, yang buat yang denger juga, jangan ketika kamu ngerasa minder atau insecure tuh langsung, wah anjir, yaudahlah, tapi gue cinta kok sama diri gue, nggak apa-apa, it's okay. No. Don't say okay too fast gitu loh, karena itu sinyal dan lu juga harus jadi kayak nunjukin tempat berkembang tuh ini loh yang lu harus revisi nih. Kalau enggak pasti masa depan lu, ke depan lu tuh bakal lebih sulit gitu loh. Itu jawaban panjang dari pertanyaan singkat. Gak tapi gitu ya, gitulah ya. Setuju. Aku suka banget sih kata-kata kakak yang bilang itu tuh sinyal loh untuk kita pengen berkembang di bagian situ gitu. Jadi kita kayak oke, aku mau memenuhi panggilan tersebut gitu, memenuhi panggilan dari yang ada nih, sinyal dari insecure. Mungkin ini juga aku juga tiba-tiba kepikiran nih nambahin dikit. Jadi misalkan tadi oke, berarti Kamran bilangnya gini dong. Pasti banyak yang dengar itu nanti bakal bilang, oke, berarti Kamran bilang jangan bandingin jangan bandingin sama orang lain tuh boleh. Aku nggak bilang sepenuhnya gitu loh. Karena pertama gini, kita kalau bandingin sama orang lain ya kan, kayak pertama keluarganya aja beda ya kan, backgroundnya aja beda, asalnya aja beda, lingkungannya beda,
kapasitas finansialnya beda, fasilitas yang dipunya beda gitu loh. So I think at some point boleh kita ngebandingin sama orang lain, tapi jangan sepenuhnya gitu loh. Dan terus gimana? Terus Kamran apa maksudnya? Gue malah jadi bingung nih. Ya menurutku yang harus kamu bandingkan itu, ini aku belajar juga dari buku Jordan Peterson 12 Rules, 12 peraturan untuk hidup. Kalau yang penasaran nanti mau baca silakan. Itu dia bilang compare yourself with who you were yesterday, not with someone else's today. Jadi intinya bahasa Indonesianya, bandingkan diri kamu dengan diri kamu di kemarin, di hari kemarin. Jangan dibandingin sama orang lain di hari ini gitu loh. Kenapa? Karena kita tahu diri kita tuh kayak gimana sih, tahu kan kelemahan kelebihannya. Nah, karena kita tahu diri kita sepenuhnya, nggak sepenuhnya diri kita gitu loh. Kita tahu nih mana nih yang kekurangan kita, mana yang kelebihan kita. Nah makanya kalian kalau mau ngebandingin diri, setidaknya lebih seringnya bandingin diri kamu sama diri kamu di hari kemarin. Jangan sama orang lain di hari ini. Karena itu adalah perbandingan yang pas gitu loh. Karena kita tahu backgroundnya sama, tadi fasilitasnya sama dan segala macam, karena ya itu diri kita sebenarnya. Itu buat nambahin, to give some context aja ke teman-teman kayak, oh berarti kayak bandingin ke orang lain jangan sering gitu loh. Sesekali boleh, cuma yang sering harus dibandingin adalah diri kamu di hari kemarin, karena ngelihat lu improve nggak sih dari hari kemarin. Kalau belum ya improve hari ini. Jangan bandingin sama orang lain karena tadi fasilitasnya beda, backgroundnya beda, yang kayak gitu. Itu buat memperjelas statementku di jawaban tadi sih. Wah keren. Iya sih. Iya sih bener sih. Iya. Gimana Mas Ita nih? Iya, prosesnya aja udah beda ya. Kenapa kita bandingin sama orang lain di hari ini juga gitu. Kalau gitu Kamran, tadi kan kakak udah jelasin ya kalau misalnya ya minder itu ada nih dampak negatifnya gitu, misalnya insecure gitu. Terus ada juga nih dampak positifnya, kita bisa jadi punya sinyal untuk oke, aku pengen nih berkembang di sini, gimana caranya kita memenuhi sinyal-sinyal itu gitu kan. Nah, terus kak ada nih yang bilang kalau misalnya lawan dari insecure, lawan untuk minderan ini adalah kita percaya nih sama diri kita, percaya nih sama kemampuan kita. Nah, menurut kakak itu apa sih pentingnya untuk membangun kepercayaan diri itu, kak? Apakah itu hal yang kayak ya udahlah ngalir-ngalir aja deh? Apa itu harus kita perhatikan dan kita bangun nih kepercayaan diri? Kalau menurut kakak gimana, kak? Iya, aku tiba-tiba keinget quotes ya, karena aku suka collect quotes gitu ya di Pinterest, Twitter, nge-like quotes bagus gitu kayak bahasa Indonesianya gini. Aku parafrase ini, cuma bahasa Indonesianya intinya tuh kayak gini. Kalau misalkan pasti akan ada satu saat di mana orang lain tuh udah nggak ada orang yang percaya sama diri lu, dan pada saat itu yang harus percaya sama diri lu tuh ya diri lu sendiri gitu loh. Jadi menurutku penting banget untuk membangun kepercayaan diri, karena ketika aku nggak tahu nih, mungkin Mas Cita atau Yusuf udah pernah ngalamin ya, tapi ketika nanti pasti ada deh satu saat ketika kamu akan self blaming bahasa gaulnya, atau apa, blaming itu apa ya bahasa Indonesia ya? Menyalahkan diri sendiri gitu, kayak anjir lu nggak becus banget Bran, anjir lu nggak ini. Akan ada saatnya gitu, dan beruntungnya mungkin kalau kita dari yang dengerin juga ada ya, punya circle yang baik gitu ya, mereka bakal support. Tapi ada waktu ketika nanti self blaming tapi nggak ada circle gitu, nggak ada teman kita yang biasanya nge-support kita. Nah disitulah yang bahaya ketika kamu tidak mempunyai kepercayaan diri yang bagus gitu. Jadi kayak ketika kamu nggak bisa ngeyakinin diri kamu sendiri, oke, ini proses, oke, ini apa. Jadi kalau misalnya gitu self blaming terus kamu nggak bisa ngebangun kepercayaan diri, kayak misalkan self blaming kan kayak lu nggak becus banget sih Bran, misalkan kayak gitu. Terus aku belum bangun nih suatu kepercayaan diri. Jadi kayak oh anjir ya benar juga ya, gue nggak becus banget. Nah itu udah kalian akan bisa perjalanan panjang ke mungkin bisa sampai depresi atau segala macam, self blaming, self hating, self harm, etc. Nah itu mungkin diawali dengan tidak adanya komponen dasar dari kepercayaan diri. Kamu bahkan nggak bisa percaya sama diri kamu sendiri gitu. Jadi kayak tiba-tiba kepikiran quotes juga, gimana kamu mau percaya sama orang lain kalau kamu belum percaya sama diri kamu sendiri, ya kan cringe-nya simpelnya kayak gini kan, gimana kamu mau mencintai orang lain padahal kamu belum mencintai diri sendiri. Simpelnya kayak gitu. It starts from yourself kan. Jadi ya kalau kamu mau percaya sama orang lain, ya percaya dulu sama diri sendiri. Profoundnya itu, yang pentingnya dari membangun kepercayaan diri itu. Oke, tadi aku ngutip ya. Gimana kamu mau percaya sama orang lain padahal kamu belum percaya sama dirimu sendiri? Oh my god. Wah, keren. Iya. Kayak misalkan nih, mungkin ini fase-fase, maaf nih aku nge-cut ya, kayak mau nambahin juga ya, fase-fase Mas Cita, Yusuf kan
pemuda, kuliah, jatuh cinta, ya kan, kayak semudah itu loh. Kalau aku reflect ya, pas ke zamanku kuliah gitu loh, semudah itu loh kita bilang iya gue percaya kok sama lu gitu loh, kayak gue percaya nih, tapi lu udah gampang banget percaya sama orang, lu aja belum percaya sama diri lu sendiri. Dan ketika kepercayaan di orang, misalkan contohnya nembak terus diterima gitu kan, jadi pacaran, terus kita udah ya biar yang dengerin bisa relate nih, oh iya gue di facility nih gitu. Ditembak terus diterima, kan ada kepercayaan di dia. Dan misalkan dia putus gitu terus cabut kan, tersakiti, galau banget kan, bisa segalau-galaunya apalah itulah. Iya. Bukan karena kita, kebanyakan orang semudah itu memberikan kepercayaan ke orang lain, dan ketika orang lainnya cabut, terus siapa yang bisa percaya sama diri kita? Gak ada kan? Karena yang kita kasih kepercayaan udah cabut. Itu bahaya. In a nutshell, kayak gitu profoundly dari kepercayaan diri. Pengalaman kayak Imran. Iya betul. Berarti memang penting banget ya. Iya, berarti memang penting banget ya. Penting banget buat kita untuk punya kepercayaan diri yang besar gitu ya. Aduh, aku setelah mendengar ini nih obrolan dari Kak Amran nih, langsung tiba-tiba nih aku merasa pede gitu. Merasa kepercayaan diriku nambah nih. Gimana Mas Cita? Kamu gitu juga nggak? Iya, lumayan nambah jadi lebih kayak oke, terbuka nih pikirannya gitu. Aku kayak ngerasa percaya diri buat nembak dia nih. Berarti yang denger kayaknya lah, semoga yang denger nih yang lagi di PDKT-in sama Yusuf. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya nih. Oke, kan Kak Amran sendiri udah sering banget nih ya jadi pemateri di mana-mana lah gitu ya. Terus bahkan pernah jadi pembicara di TEDx juga ya Kak ya? Iya, tapi tolonglah, itu udah bercandaan lama banget. Tahun berapa sih itu ya nggak sih? Tahun berapa itu? 2000. Oke. Lupa, 2019 ya? 2019. Iya, 19. Ya. Oke, terus. Oke. Sebenarnya gimana sih Kak Amran ini bisa punya kepercayaan diri yang sebaik itu gitu? Gimana cara untuk membangun sebuah self confidence untuk aktualisasi diri dengan cara yang tepat gitu Kak? Oke, nah ini jadi juga tadi ini ya kutip dalam tanda kutip Yusuf yang ketika tadi Yusuf bilang jadi semakin percaya diri yang besar gitu. Nah nanti mungkin kita akan bahas ya di pertanyaan selanjutnya, kayak sebenarnya kepercayaan diri yang ekstrim itu juga nggak baik gitu loh. Tapi itu mungkin nanti pertanyaan selanjutnya. Tapi yang tadi pertanyaan Yusuf adalah bagaimana cara membangun self confidence. Tadi kan aku udah bilang di awal kalau misalnya minder tuh atau insecure ketika itu adalah sinyal ketika kamu ngebandingin diri sama orang lain. Yang artinya tuh dia udah sosok ideal lah, sosok yang lebih jago, sosok yang lebih berkompeten, ya kan? Nah, menurutku cara membangun self confidence simpelnya atau kepercayaan diri yang tepat adalah membangun kompetensimu dulu. Membangun kompetensi, maksudnya kompetensi ini kemampuan ya. Misalkan dari yang Mas Cita tadi, kemampuan untuk MC gitu loh. Itu kan suatu hal yang bisa dilatih sebenarnya. Ya kan, setiap hari misalkan Mas Cita ngomong di depan kaca, terus ngobrol, seringin buat podcast kayak gini biar lebih lancar, nggak ada nya gitu. Nah itu kan bisa dilatih gitu loh. Nah, cara membangun kompeten adalah dengan latihan gitu loh. Pertama dengan latihan, ya kan pasti. Repetition is the best method lah. Terus juga dengan kamu cari mentor, ya kan? Aku jadi inget salah satu konsep, ini aku baca di internet karena ya aku suka banget pengembangan diri lah. Kayak ada konsep dari pelatih, dari MMA, tahu nggak sih kalian MMA? Apa tuh Kak? MMA gitu ya? Petinju itu Kak? Ya bertarung mix martial art ya. Oke. Jiu-jitsu ada apa gitu, pokoknya dia ada salah satu atlet dari situ tuh bilang rumusnya tuh untuk berkembang gitu ya, untuk membangun self confidence atau membangun kompetensi plus minus sama dengan, maksudnya gini, plus cari orang yang kompetensinya tuh di atas kamu, plus dari kamu, maka itu cari mentor, ya kan? Terus cari minus dalam artian cari orang yang kompetensinya masih dirasa kurang dari kamu. Biasanya junior nih, biasanya maba-maba. Misalkan kalau aku kan senior gitu ya, berarti kan mabanya yang di bawah aku kan kayak setara angkatan Mas Cita, Yusuf, yang hipotesisnya adalah kalian masih belum punya pengetahuan sebanyak aku gitu loh. Karena kan ya dari matkulnya kan aku udah ngelewatin matkul kalian gitu kan, misalkan kayak gitu. Jadi plus cari orang yang di atas kamu, artinya mentor. Minus cari orang yang di bawah kamu dan dalam hal kompetensi itu artinya cari menti ya, yang di bawah, yang kamu guide lah, yang kamu
pandu, ya kan, minus. Terus sama dengan itu adalah cari orang yang setara sama kamu nih. Misalkan aku, terus ada temenku, Aga misalkan namanya. Sama dengan, kan sama-sama angkatan 16 nih. Nah, jadi kenapa harus cari plus minus sama-sama dengan? Itu jadi kalau plus kamu belajar dari dia, ya kan, kamu absorb ilmu dari dia, kamu ambil ilmunya. Minus kamu ngajarin dia dari ilmu yang kamu ambil dari si mentor. Dan sama dengan kamu latihan sama temen yang setara sama kamu, ngelatih dari apa yang dilatih sama mentor kamu. Nah, itu adalah rumus simple kalau misalkan kamu mau ngebangun kompetensi. Nah, ngebangun kompetensi tadi itu untuk membangun self confidence, karena nggak mungkin kalau misalkan kamu aja nggak kompeten, gimana caranya kamu mau percaya gitu, lebih pede gitu. Misalkan aku contoh yang ngomong TEDx tadi, ngomongin TEDx gitu, ngebangun kepercayaan diri untuk ngebawa materi di TEDx adalah dengan menyusun materi sebaik dan semaksimal mungkin. Dan itu pun aku kayak minta tolong bantuan temanku, terus aku tanya ke dosen pembimbingku, karena kebetulan itu ini fun fact juga sih, TEDxku itu skripsiku kan ya, jadi bab 1 bab 2 aku gitu, jadi aku oles di situ ya kan. Plusnya dosen pembimbingku, sama dengannya nih tadi temanku yang buat stick brand ya kan, yang gambar stickman itu. Terus minusnya tuh adalah aku tanya ke adik kelasku, kalian suka gunain media sosial nggak sih? Gimana nih? Oh, jadi kayak dapat insight dari yang beginner lah, let's say kayak gitu. Nah, itu kan udah ada plus minus sama-sama dengan. Jadi rumusnya itu plus minus sama dengan untuk membangun kompetensi supaya kamu meningkatkan rasa kepercayaan diri kamu. Gitu. Wah, keren. Aku tepuk tangan dulu deh. Tepuk tangan, keren. Iya. Ternyata ada rumusnya gitu ya tadi ya. Plus, minus, dan sama dengan. Plus itu cari orang yang di atas kamu buat belajar dan mengambil ilmu dari dia, alias mungkin mentor ya. Terus yang minus, cari orang yang di bawah kamu buat kamu bisa mengimplementasikan yang sudah kamu ambil dari mentor kamu ke dia gitu ya. Terus habis itu yang terakhir, buat mengajarkan ke dia gitu ya. Terus yang terakhir ialah sama dengan cari orang yang perantara gitu buat ngelatih gimana ya Kak ya? Buat ngelatih orang yang seperantaran gitu Kak? Buat kayak ini, gue dapet ilmu nih dari mentor gue kayak gini. Bener nggak ya kira-kira gitu? Karena kan dalam fase yang sama kan. Jadi kayak mungkin lebih enak gini kali, supaya yang ke atas tadi mengambil ilmu, yang bawah mengajarkan, yang sama dengan tuh mengimplementasikan. Nah, kayak lebih enak kayak gitu tuh. Oke, wah gimana nih? Wah, kamu harus catat nih Mas Ita rumusnya. Jangan rumus matematika mulu nih. Psikologi nggak ada matematika kebetulan. Oh iya. Plus minus ini yang dicatat kita. Oke. Nah, tadi ke-mention juga nih sama Kak Amran soal kalau misalnya kepercayaan diri yang berlebihan tuh juga nggak baik gitu kan ya Kak. Terus aku keinget banget nih Kak, ada pernah orang, jadi teman aku sebutlah A, dia ngomongin si B, terus dibilang nih kalau si B itu tuh kayak narsis banget dah, kayak suka banget gitu post-post selfie lah, terus TikTok, terus yang kayak gitu-gitu kan. Padahal kalau dari aku sendiri ngerasa kayaknya ya itu nggak narsis juga sih, kayak cuman ya udahlah dia lebih pede aja gitu kan. Nah, jadi Mbak Cita penasaran juga gitu, sebenarnya perbedaan narsis ini, yang percaya diri yang berlebihan ini sama percaya diri yang baik itu gimana sih Kak? Iya. Oke, nah ini sih yang kita harus, teman-teman yang dengerin juga harus tahu nih, jangan ketika ngomongin ngedengerin episode ini kan terus kayak, anjir kamu percaya diri nih, harus building kompetensi, gue percaya sama diri gue nih, ayo gue bisa kayak gitu. Jangan, karena sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik kan pada dasarnya kan. Jadi kita harus kayak temukan jalan tengah lah, maksudnya yang sedang aja gitu. Nah, oke, jadi gini, kita harus, mungkin ini pengetahuan baru juga buat Yusuf ya, tapi kalau Mas Ita nggak terlalu awam lah sama ini. Kita kan belajar namanya DSM ya Mas Ita ya, kitabnya para psikolog, kitab sucinya para psikolog yang. Jadi ini buat Yusuf, ini yuk ya, kalau kamu UUD kan, kamu dari bener kan sih apa yang tadi aku lupa. Iya, Eva. Ya kan kalau kamu undang-undang dasar, kalau anak psikologi punya DSM, itu Diagnostic Statistical of Manual Mental Health Disorder. Maaf kalau singkatnya salah. Itulah pokoknya DSM 5, cari aja di Google, klik DSM aja ada kok. Nah, di situ kita harus tahu dulu nih, kalau kita ngomongin narsistik ya, itu adalah sebuah
udah jadi dalam tanda kutip, bukan tanda kutip sih, udah jadi penyakit atau disebutnya personality disorder ya kan. Jadi kayak misalkan ada yang pernah mungkin nonton film Glass ya, yang kepribadian ganda itu, nah itu kan ada disordernya gitu ya. Nah itu adalah suatu hal yang udah ekstrim, yang udah mentok lah, udah kalau di spektrum tuh dia udah kanan banget, udah mentok banget ya kan. Makanya kita cari tengah, kanan mentok nggak baik, kiri mentok nggak baik, kita harus cari tengah. Nah ini adalah yang juga aku mau tambahin nih ke teman-teman yang dengar. Jadi misalkan sekarang kan lagi rame banget ya, tiba-tiba dikit-dikit depresi, dikit-dikit apa gitu kan, kayak anjir gue depresi nih anjir. Tolong lah, depresi itu tidak semudah kalian stres terus langsung depresi. Enggak, depresi itu banyak simptomnya. Nah, simptom-simptomnya ini kalian bisa lihat di DSM-5 ini. Jadi kayak misalkan bukan cuma stres, mungkin ada nanti kamu ngerasa tidak termotivasi, terus kamu kalau susah untuk olahraga atau apalah kayak gitu. Nah, itu ada simptom-simptomnya, itu cek di DSM-5. Nah, cuma yang mau aku sampaikan tadi adalah ketika kita ngomongin narcissistic, depression, atau mungkin anxiety attack, atau segala macam, tolong jangan langsung kalian ngecap diri kalian tuh kena penyakit itu, karena penyakit itu tuh nggak sesimpel satu simptom atau satu tanda doang gitu ya. Nah, balik lagi ke narsisistik dan percaya diri tadi. Nah, ini sebenarnya itu kan jadi kayak gangguan kepribadian narsisistik, atau disingkatinnya tuh NPD, narcissistic personality disorder gitu kan. Nah, ini nih aku nggak akan going teori, cuma yang aku rangkum tuh itu dia kayak ada kebutuhan, atau seakan-akan tuh dia punya kebutuhan dasar akan kekaguman, untuk dikagumi sama orang lain, dan kurangnya empati. Simpelnya kayak gitu. Dan menariknya ini yang sempat aku baca di beberapa referensi juga, itu biasanya dimulai pada masa dewasa awal. Nah, dewasa awal adalah masa kalian ketika mau lulus kan, tengah-tengah atau ke atas mau lulus, ini kan dewasa awal kan, ada remaja akhir sama dewasa awal. Dewasa awal kan mahasiswa gitu kan. Nah, makanya jadi kayak ketika ngomongin narsisistik, menurutku ya simpelnya sih gini, kalau aku mungkin baca beberapa ini ya kali ya, simptom-simptomnya atau tandanya. Jadi kayak misalkan rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan, terus dia tuh suka berfantasi tentang kesuksesannya, kekuatannya, atau mungkin cinta yang sempurna. Nah, ini langsung wah anjir iya lu. Jadi kalau misalkan mikir nih pasangan lu mau pacaran kayak di La La Land, jangan La La Land endingnya jangan. Pacaran di 500 Days, jangan 500 Days juga sedih ya. Di film-film yang bucin-bucin, yang di konten-konten TikTok bucin, ya mungkin hati-hati ya, karena itu tidak sesuai kenyataan. Terus percaya bahwa diri mereka sendiri istimewa dan hanya dapat dipahami oleh orang-orang khusus gitu. Jadi kayak ngerasa gue tuh inti dari dunia ini tuh gue gitu. Nah, itu udah itu gangguan dari personality. Tapi yang aku mau sampaikan lagi, itu tidak hanya sekedar itu, banyak yang harus dipenuhi. Misalkan ada 8 simptom, ya setidaknya 5 simptom lah atau 4 simptom yang harus di checklist, baru itu baru dikategorikan narsisistik. Nah, tapi itu juga harus di checklist sama profesional ya kan. Nggak mungkin anak-anak sarjana kayak aku atau mungkin mahasiswa langsung oh iya lu checklist, wah lu langsung narsisistik nih, gangguan lu. Nggak boleh kayak gitu, karena itu harus dilakukan sama profesional. Tapi yang mau aku rangkum, yang karena panjang banget ya intronya, perbedaan antara percaya diri yang di tengah spektrum sama yang di ujung spektrum kanan tuh, menurutku ini sih, ketika kita percaya akan diri kita sendiri tapi nggak ada buktinya. Kalau aku sih simpelnya kayak gitu ya. Contoh nih, misalkan aku bakal nge-trigger banyak orang banget ya, cuma but I will say it anyway gitu loh. Ketika kamu nyantumin di CV kalau kamu punya kemampuan public speaking yang bagus, misalkan kayak gitu simpelnya. Ya kan? Tapi apa tandanya kamu punya public speaking yang bagus? Misalkan kalau aku nih, wah ini pas bakal wah anjing sombong banget Kang Amran. Misalkan aku ikut jadi speaker TEDx kayak gitu, ya kan? Itu aku ada buktinya nih, ya kan? Aku ada bukti kalau misalkan public speakingnya pernah jadi public speaker nih. Dan pas lihat di rekamannya dan menurutku itu bagus, makanya aku cantumin. Jadi ya udah nih, lihat aja buktinya. Oh iya, karena TEDx kan kayak let's say di atas rata-rata lah ya, kompetisinya kayak gitu. Jadi kayak oh ya kategorinya bagus lah menurutku kayak gitu kan. Jadi ketika kita sekedar mengagung-agungkan diri atau memuji-muji diri tapi nggak ada buktinya, atau nggak ada pelakuan atau perilaku yang kamu lakukan untuk mencapai apa yang kamu omongkan. Jadi nggak ada sinkronisasi tuh, nggak sinkron antara omongan sama perilaku atau bahkan prestasi atau bahkan bukti-bukti lah di masa lalu kayak gitu. Itu jadi sesimpel itu aja sih sebenarnya, cuma intronya panjang banget, sorry banget guys. Tapi setuju bangun awareness. Iya sih. Berarti lebih ke apa ya? Dia itu tuh
menganggap dirinya ini tuh duniaku gitu ya, padahal dirinya itu kayak belum ada prestasi, bisa dibilang gitu ya. Tadi iya, cuma mungkin gitu. kita juga harus ini sih. Jadi bukan berarti aku bilang oh anjir langsung pas dengerin ini kayak oh ya udah gue emang bukan public speaker sih kayak Kak Amran, ya udahlah gue hapus aja gitu. Ya jangan kayak gitu juga gitu lah, maksudnya kamu apapun yang kamu cantumkan di media sosial atau di CV gitu ya, pertama kan pasti orang yang pas baca oh iya percaya aja, cuma kalau nggak ada buktinya buat apa gitu loh. Contoh misalkan ini yang aku ini bakal nge-trigger banyak orang banget sih. Contoh kayak gini, misalkan aku ikut pelatihan ya kan di LinkedIn, terus aku ngepost di LinkedIn nih sertifikat. Ini terserah penilaian Mas Ita sama Yusuf gimana ya, cuma kalau aku ngelihat ketika kamu ikut pelatihan terus kamu ngepost sertifikatnya aja tanpa ada project yang kamu kerjakan atau implementasi dari hal yang kamu pelajari di pelatihan tersebut, menurutku itu sia-sia aja sih. Itu cuma bagian dari branding. Dan aku nggak suka kata branding. Kenapa? Karena menurutku personal branding ya kan sering banget orang bilang, iya branding gue, personal branding gue kayak gini. Itu menurutku ada komponen bohong gitu loh, atau membuat-buat berpura-pura. Kalau aku ya, pendapatku pribadi ya. Jadi aku lebih suka dengan istilah reputasi daripada personal branding. Karena kalau reputasi itu, misalkan tadi ya, misalnya Mas Ita buat, oke nih mau ngundang siapa nih? Oh ada pilihan speaker, terus ada aku namanya, oh Kak Amran aja, karena aku tahu nih Kak Amran pernah, pasti aku juga pernah ngisi di acara Mas Ita juga kayak gitu, karena aku udah ada reputasi kan, aku nggak nge-brand diriku, cuma aku ada reputasi dari Mas Ita, mouth to mouth-nya tuh jalan. Nah makanya jadi menurutku kayak gitu sih, ketika kita setidaknya apa yang kalian omongkan ke orang lain, tolonglah buktikan, atau setidaknya kalian beneran lakukan, walaupun itu nggak ngelihat kalian, tapi tolonglah. Ya itu masalah hati nurani aja sih, kalau menurutku ya. Oke, iya berarti kalian ya semua ya, waduh aku nge-tag semuanya nih, nge-tag followers Instagram semua nih. Berarti kalian itu jangan sampai menunjukkan suatu hal yang belum tentu kalian kuasai gitu ya. Jatuhnya kayak jangan memamerkan dirimu dulu kalau kamu itu belum ada kontribusi atau reputasi dalam hal itu gitu Kamran ya. Yes. Gitu. Jo, ini sih ini emang ini tricky banget sih bagian ini, masih kayak tiba-tiba langsung wah anjing Kamran ngomongnya tegas banget, sadis banget, kayak seakan-akan gue nggak boleh ngepost apapun kegiatan gue kayak gitu. Ya contoh kayak gini, there is a reason ya, ada alasan kenapa ada sertifikat tuh nggak bisa dikeluarin seenak mungkin kamu ngeprint tinggal cap. Nggak semudah itu kan, cap pun juga dapetnya susah kan dari pihak dekanat gitu. Karena itu melalui persetujuan. Maksudnya persetujuan itu pasti ada standar tertentu ya kan, untuk mendapatkan cap tersebut, untuk mengeprint sertifikat tersebut. Jadi intinya kalau misalnya kalian udah dapat sertifikat ya seharusnya kalian tuh udah kompeten. Terserah kalian mau ngepost di LinkedIn atau apa segala macam, terserah, bebas. Cuma menurutku ya udah, kalau misalnya kalian udah ngerasa kompeten dan kalian udah ngebuktiin kompetensi kalian, menurutku bakal lebih bagus ketimbang kalian hanya dokumentasi. Wah ini pasti nge-trigger banyak orang nih, dokumentasi kegiatan behind the scene tapi hasilnya apa? Nihil. Ya buat apa? Pasti nggak mungkin dong kalau hasilnya jelek kalian publis. Di media sosial kan orang nge-publis hal-hal yang bagus doang kan. Nggak mungkin kalian nangis-nangis ya di second account kali ya nge-publis kayak gitu ya. Tapi pastilah kayak gitu. Jadi berbijak lah. Nah ini kayak episode sebelumnya kayak berbijak lah dalam bermedia sosial. Wah iya. Nih abis dengerin podcast kayaknya langsung pada benerin LinkedIn, langsung pada benerin CV. Aduh, gue nggak berani nih, gue hapus deh gitu. Tapi mungkin juga nggak tahu juga ya kalau pendengar, kayak kalian juga jangan telan mentah-mentah saranku ya, karena kalian udah dewasa dan kita kalian levelnya mahasiswa atau mungkin SMA yang denger ini adalah kalian juga harus mikir tidak semua saran yang kalian terima tuh sesuai dengan lingkungan atau keadaan kalian ya. Jadi harus disesuaikan juga, jangan mentah-mentah kayak Kak Amran kemarin bilang gini. Ya karena gue ngapus posting lingkaran gue karena dengerin Kak Amran. Ya jangan mentah-mentah, kalau kalian pikir dulu gitu loh. Gitu. Ya. Oke. Ini kayaknya abis ini banyak yang nge-unfollow aku sih Kak Amran. Iya kayak banyak nih. Iya, ini habis ini banyak buzzer nih nyerang kita nih. Waduh, buzzer nggak tuh? Kita jadi tren nih, medsos jadi tren kayak di Twitter. Oke, mungkin gimana nih Mas Ita? Kamu gimana merasakan merasa gimana nih setelah mendengar pendapat dari Kak Amran gitu, argumen dari Kak Amran nih?
aku ngerasa ke-trigger dan terbooster juga sih jatuhnya, kayak aduh aku bener nggak ya nyantuminnya, kayak aku harus refleksi lagi nih bener nggak ya. Tapi ke-booster juga sih, kayak oh oke, yaudah aku udah menyantumkan hal-hal itu, yaudah aku harus bertanggung jawab dong. Aku harus kayak oke, aku bertanggung jawab terhadap apa yang aku berbagi-bagikan deh di CV, di LinkedIn dan lain-lain gitu. Iya betul. Be yourself gitu ya Mas Ita ya. Siap. Oke, nah mungkin karena tadi pembahasan udah ya, mungkin kita langsung aja nih. Oke, mungkin aku mau ngucapin ya, aku sama Mas Ita mau ngucapin terima kasih banyak buat Kamran untuk sharing-sharingnya tadi ya. Itu sangat bermakna sekali sih buat aku sama Mas Ita, dan semoga bermakna juga ya bagi teman-teman pendengar setia Different Time gitu. Dan aku juga ada hal-hal baru gitu terkait gimana sih membangun self-confidence ini gitu. Oke. Karena ada punya podcast ya Kak Amran ya. Nah mungkin Kak Amran mau promosi dulu Kak. Boleh banget Kak, dipersilakan nih. Oke, boleh. Nah, jadi karena ngomongin, wah langsung otak marketingku langsung keluar nih. Ya, jadi karena kita ngomongin topik tentang self confidence, kepercayaan diri yang tadi juga aku bilang kompetensi ya, harus membangun kompetensi juga salah satu faktornya, dan itu juga masuk ke kategori pengembangan diri ya kalau di toko buku. Ya kan pasti ada buku kategori pengembangan diri, tapi menariknya tidak ada kategori buku mengembangkan orang lain. Kenapa? Karena untuk mengembangkan orang lain kita harus mulai dari diri sendiri. Nah, jadi podcastku itu berisi tentang namanya adalah Petualangan Stickbrand. Nggak usah nanya kenapa Petualangan Stickbrand. Pokoknya itu udahlah, itu animasiku, itu imajinasiku sendiri, jadi no judgment please. Nah, di situ aku ngebahas tentang topik-topik psikologi dan pengembangan diri. Jadi kayak misalkan pengembangan diri ini kayak habit, kebiasaan, atau mungkin meditasi. Terus akhir-akhir ini aku juga lagi coba breath exercise. Jadi kayak pelatihan pernafasan, itu ternyata menarik juga, bisa ngubah psikologi. But anyway, itu topiknya tentang psikologi dan pengembangan diri di Petualangan Stickbrand. Kalian buat yang dengar mungkin penasaran apa nih? Oh, Kak Amber ngomongnya udah pedes banget tadi. Coba gue mau dengerin podcastnya sepedes apa lagi, misalkan gitu kan, kayak mau di trigger warning. Itu silahkan kunjungi di Instagramku, di profilku @amranha_, dan nanti klik linknya di bio dan nanti klik podcast. Atau bisa nonton TEDx saya, di linknya itu diklik aja. Ya, itu singkatnya dari podcastku berjudul Petualangan Stickbrand. Sih, seru banget nih teman-teman, langsung OTW ya, kepoin Spotify-nya dan Instagram-nya juga, dan juga jangan lupa lihat video Kamran mengisi TEDx di YouTube. Di linknya ada di bio ya Kak? Yes. Oke. Nah, oke Kak. Nah, sekarang Kakak mungkin boleh nih memberikan closing statement nih Kak. Kasih pesan-pesan buat teman-teman pendengar untuk bisa sehebat Kak Amran juga nih yang pernah ngisi di sesi TEDx dan berbagai platform lainnya, dan juga punya wadah podcast sendiri yaitu Petualangan Stickbrand. Boleh silakan Kak. Oke. So, jadi yang aku mau sampaikan untuk menutup episode kita pada kali ini adalah jangan coba menjawab pertanyaan siapa diri kamu sebenarnya, tapi coba jawab pertanyaan bisa jadi apa diri aku di masa depan. Karena menurutku itu adalah pertanyaan yang benar, yang tepat untuk ditanyakan ke pemuda-pemuda seperti kita. Kenapa? Karena banyak orang yang fokus untuk menemukan jati diri mereka tapi lupa mengembangkan diri mereka gitu loh. Bahkan untuk mengembangkan orang lain. Jadi mereka akan fokus ke diri mereka, jadi kayak narsisistik atau egocentrik. Tapi kalau misalnya kita tanya who you could be, kamu bisa jadi apa sih di masa depan, kalian pasti akan melakukan effort terbaik, dan effort terbaik akan menimbulkan kompetensi, dan kompetensi akan meningkatkan kepercayaan diri kalian. So, jadi jangan tanyakan siapa diri kamu sebenarnya, who you are. Jangan sering tanyakan itu, tapi coba mulai lebih sering tanyakan who you could be. Bisa jadi apa sih kamu? Bayangin kalau misalkan potensi yang kamu punya nih, itu keluar semua di masa kuliah kamu atau di masa depan kamu. Dan kalau kalian bisa jadi sosok ideal dari diri kalian, ketika potensi yang kalian punya tuh dimanifestasikan seluruhnya, ya mungkin kalian akan jadi sosok yang lebih baik. Itu dia closing statement-nya. Bagus banget ya. Wah, keren. Wah, apa tadi bahasa Inggrisnya gimana nih? Don't ask who you are gitu. Apa kita gimana Mas Ita? Pokoknya jangan sering tanya who you are gitu loh. Tapi coba sekarang mulai sering tanya who you could be.
Ya, jangan menjawab siapa diri kamu sebenarnya, tapi coba tanyakan, bisa jadi apa kamu untuk masa depanmu? Wah, keren. Tuh, catat tuh Mas Ita, catat tuh. Sudah. Makasih Kak Amran untuk sharing-sharingnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Di sana sini kita masih belajar juga. Semoga Kak Amran sehat dan sukses selalu Kak. Sampai jumpa di waktu baik-baik lainnya Kak. Makasih. Iya, sampai jumpa Kak Amran. Terima kasih Mas Ita, Yusuf, dan Petsos, sukses. Dan ya, I'll see you in the next episode. Ciao. Mas Ita. Iya. Kayaknya kita juga harus berpisahan nggak sih sama teman-teman pendengar setia Different Time? Wah, iya juga ya. Udah 5 episode aja nih kita ngisi Different Time. Ya, nggak kerasa banget ya udah waktunya untuk berpisah aja. Iya kan? Aku juga ngerasa sedih nih. Waduh. Oke teman-teman, kami segenap podcaster Different Time 2021 pamit undur diri. Nah, kalau misal ada nih kata-kata yang kurang berkenan atau ada perasaan yang tidak tersampaikan, mohon dimaafkan. Hidup ini hanyalah sebuah permainan. Setiap pertemuan akan ada perpisahan. Walau berat hati harus diucapkan. Sampai jumpa di podcast Different Time tahun depan. Aku Yusuf Andana. Dan aku Masita. Kami berdua juga mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih banyak untuk dukungan dan perhatiannya selama ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Teman-teman. We love you. Jangan Bye. kangen.